Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 11 bab 3 fungsi trigonometri latihan E nomor 6 sampai dengan 8 halaman 151. Soal nomor 6, tentukan besar sudut theta dalam segitiga pada gambar berikut. Ini gambarnya. Untuk mempermudah perhitungan, di sini di setiap sudut segitiga saya beri huruf, di sini A, di sini B, dan di sini C. Ya. Nah, di sini panjang sisi A, di sini A kecil itu adalah 2 akar 91. Ya, di sini yang berhadapan dengan sudut A. Sisi yang berhadapan dengan sudut A ini adalah A kecil. Kemudian untuk yang B kecil atau sisi B di sini. Berarti B-nya sama dengan 10. Sedangkan untuk C kecil ini yang berhadapan dengan sudut C berarti di sini. Berarti C kecilnya adalah 12. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan aturan kosinus ya. Karena di sini tetanya ada di posisi sudut A, maka saya pakai aturan kosinus yang berkenaan dengan cos A. Sehingga ini rumusnya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kita substitusikan nilainya A itu 2 akar 91, sehingga di sini buka kurung 2 akar 91 tutup kurung kuadrat. B-nya tadi 10, berarti 10 kuadrat, sedangkan C-nya 12, berarti 12 kuadrat. Min 2 B itu 10, C-nya 12 dikalikan cos A. A-nya tadi ditulis dengan theta, berarti cos theta. Selanjutnya 2 akar 91 dikuadratkan, berarti 2 dikuadratkan itu jadi 4. 91 akar 91 dikuadratkan menjadi 91, akarnya hilang. 10 kuadrat itu 100, 12 kuadrat itu 144, 2 dikalikan 10 dikalikan 12 itu 240. Selanjutnya adalah 4 dikalikan 91 hasilnya adalah 364, 100 ditambah 144 hasilnya adalah 244. Setelah itu negatif 240 cos theta ini saya pindah ruaskan, negatif pindah ruas jadi positif. Jadi di sini menjadi plus 240 cos theta. Selanjutnya adalah plus 364 saya pindah ruas, plus pindah ruas jadi negatif. Berarti di sini menjadi negatif 364. Kita hitung sebelah sini 244 dikurangi 364 hasilnya adalah min 120. Kemudian 240 bentuk perkalian saya pindah ruaskan jadi pembagian. Sehingga min 120 dibagi 240 hasilnya adalah min 1 per 2 atau setengah. Nah, di sini untuk mencari besar sudut theta maka itu sama dengan inverse cos dari min setengah. Ya. Nah, di sini nilainya min setengah, berarti ini ada di kuadran kedua. Ya, cosnya ada di kuadran kedua, sehingga nilainya adalah yang berkenaan dengan setengah adalah 120. Jadi tetanya itu sama dengan 120. Jadi di sini adalah sudut tumpul. Jadi benar ya. Kemudian soal nomor 7. Seorang peternak ikan lele mencoba membuat kolam lele yang berbentuk prisma dengan alas segitiga. Dia memiliki 2 potong kayu dengan panjang 15 meter dan 10 meter. Dia menyatukannya untuk memulai segitiganya. Dia berencana pergi ke toko untuk membeli potongan kayu ketiga untuk menyelesaikan segitiga tersebut. Dia ingin membangun kolam berbentuk segitiga sehingga potongan kayu ketiga akan membentuk sudut 40 derajat dengan panjang potongan 10 meter. Nah, di sini harus diralat. Di bukunya itu 20 meter. Nah, kita lihat di sini 20 meter tidak ada di sini sisinya ya. Yang ada adalah sisi 15 dan 10. Jadi di sini kita ralat bahwa di sini sisinya adalah 10. Jadi yang potongan ketiga itu akan membentuk sudut 40 derajat dengan potongan yang 10 meter. Ya, jadi di sini harus kita ralat. Mungkinkah dia membuat kolam tersebut? Jika iya, berapa panjang potongan kayu ketiga tersebut? Nah, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi di sini AB ini adalah panjang sisi 10 meter. Sedangkan BC adalah panjang kayu, maksudnya panjang kayu yang 15 meter.
Sedangkan AC itu adalah kayu yang dibeli, potongan kayu ketiga yang dibeli itu membentuk sudut 40 derajat terhadap kayu yang 10 meter tadi dari kalimat ini. Membentuk 40 derajat dengan panjang potongan 10 meter yang ini. Ya. Jadi jelas ya. Kemudian di sini bisa kita tulis sudut A-nya itu 40 derajat, kemudian panjang sisi A-nya ini 15, panjang sisi B-nya nanti yang kita cari yang merupakan potongan kayu ketiga, kemudian C-nya di sini panjang sisi C-nya adalah 10. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan, karena di sini yang diketahui adalah sudut A, maka kita menggunakan aturan kosinus yang berkaitan dengan cos A, yaitu rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. A-nya tadi 15, berarti di sini 15 kuadrat. B-nya yang kita cari, jadi tetap B kuadrat. C-nya itu 10, jadi menjadi di sini 10 kuadrat. Kemudian 2, B-nya yang dicari, C-nya itu 10. Dikalikan cos A-nya tadi 40 ya, jadi cos 40 derajat. Kita hitung 15 kuadrat itu nilainya 225, kemudian 10 kuadrat nilainya 100, 2 dikalikan 10 menjadi 20 di sini, sedangkan cos 40 kita gunakan kalkulator hasilnya adalah 0,77. Selanjutnya kita hitung min 20 dikalikan B dikalikan 0,77 hasilnya adalah min 15,4 B ya. Selanjutnya di sini 225 saya pindah ruas, plus pindah ruas jadi negatif. Kemudian panjang sisi kemudian min 15,4B ini saya letakkan setelah B kuadrat, saya majukan. Sedangkan yang plus 100 saya mundurkan di sini. Kemudian kita hitung plus 100 dikurangi 225 hasilnya adalah min 125. Kemudian saya putar, saya tulis B-nya terlebih dahulu. Saya di sini B kuadrat min 15,4 B min 125 itu sama dengan 0 ya. Jadi 0-nya saya putar ada di sisi kanan, sedangkan yang sisi kiri saya letakkan di sisi kanan. Ya, kalau kita lihat di sini menjadi persamaan kuadrat dengan variabel B. Untuk mencari akar dari persamaan kuadrat ini yaitu B1, B2, kita menggunakan rumus ABC dalam persamaan kuadrat. Jadi kalau kita mempunyai persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka untuk mencari akar X1, X2 nya kita akan menggunakan rumus min B di sini koefisien dari X B-nya plus minus akar dari B kuadrat itu koefisien dari X min 4A, A ini koefisien dari X kuadrat dikalikan C, C ini adalah konstanta per 2A, A nya adalah koefisien dari X kuadrat ya. Sehingga kalau kita bentuk min, kita tulis dulu min, kemudian B di sini koefisien dari X, jadi di sini kita ambil koefisien dari B ya, karena posisi X ini di sini sama dengan posisi B di sini. Berarti di sini koefisien dari B-nya adalah min 15,4. Jadi kita tulis min 15,4 plus minus akar dari di sini B kuadrat. Berarti di sini akar dari buka kurung min 15,4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A. A di sini koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini koefisien dari B kuadrat itu 1 dikalikan C. C di sini konstanta. Kemudian berarti di sini dikalikan C-nya di sini adalah min 125. Ya, kemudian dikalikan 2 dibagi ya, 2 dikalikan A. A-nya di sini koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini koefisien dari B, yaitu koefisien dari B itu nilainya 1. Ya, jadi kalau kita tulis akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita hitung, di sini akan menghasilkan 15,4 plus minus akar dari di sini menjadi 237,16 ditambah 500 dibagi 2, yaitu akan menghasilkan, ini kita hitung di sini diperoleh 237,16 ditambah 500 hasilnya adalah 737,16. Kemudian kita akarkan yang ini, akar 737,16 hasilnya adalah 27,15.
Di sini ada tanda plus minus, artinya adalah ada dua penyelesaian, B1 dan B2. B1-nya untuk yang negatif, B2-nya untuk yang positif. Nah, karena di sini adalah sisi, ya, sisi segitiga, maka yang diambil adalah yang sisi positif. Kenapa? Karena sisi itu adalah selalu positif, tidak ada negatif. Karena kalau kita ambil yang negatif, maka di sini 15,4 dikurangi 27,15 itu hasilnya negatif. Itu jadi tidak memenuhi karena panjang sisi itu selalu positif, berarti kita pakai yang positif biar hasil B-nya positif. Jadi di sini 15,4 ditambah 27,15 dibagi 2 sama dengan yang atas kita hitung hasilnya adalah 42,55. Kita bagi 2 hasilnya adalah 21,275. Jadi peternak ikan lele bisa membuat kolam tersebut. Jadi bisa ya, tadi kan pertanyaannya bisa atau tidak. Jadi jawabannya adalah bisa dengan panjang potongan kayu ketiga yaitu sebesar 21,275 meter. Ya, jadi besar kayu ketiganya ini. Kemudian soal nomor 8. Seorang insinyur menempatkan 3 pipa sehingga saling bersinggungan. Penampang ketiga pipa tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya. Misalkan pipa dengan pusat A, B, C mempunyai jari-jari berturut-turut 2 inci, 3 inci, dan 4 inci. Berapakah besar sudut-sudut dalam segitiga ABC? Jadi untuk mempermudah, kita fokuskan ke yang segitiga ini, ya. Nah, jadi saya keluarkan segitiganya menjadi A, B, C. Di sini sisi AC ini 2 inci, kemudian di sini jari-jari C itu 4. Berarti 2 ditambah 4 itu 6. Ya. Kemudian di sini jari-jari C itu 4, kemudian jari-jari B itu 3. Berarti 3 ditambah 4 itu 7. Kemudian di sini jari-jari B ini 3, sedangkan jari-jari A ini 2. Berarti 3 tambah 2 5. Ya, jadi di sini panjang sisi A yang berarti yang di depan sudut A, ya, itu adalah 7. Panjang sisi B-nya di sini itu 6, panjang sisi C-nya di sini itu 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan dua rumus, ya, untuk dua rumus luas, yaitu ini rumus pertama, ini rumus kedua. Rumus pertama yang berkaitan dengan S atau setengah keliling segitiga, sedangkan rumus kedua ini menggunakan aturan sin untuk mencari luas segitiga. Jadi harus tahu dua rumus ini baru kita bisa menyelesaikan persoalan ini, ya. Kemudian pertama kita mencari luas segitiga ABC. Kita pakai yang ini dulu. Nah, kita cari S-nya dulu. S sama dengan setengah dikalikan buka kurung A plus B plus C tutup kurung. Berarti setengah dikalikan A-nya tadi 7, berarti 7 ditambah B, B-nya 6 ditambah 6 plus C, C-nya di sini 5, di sini 5. 7 tambah 6 tambah 5 hasilnya 18. Sehingga setengah dikalikan 18 itu 9. Berarti nilai S-nya adalah 9. Selanjutnya kita mencari luas segitiga ABC, itu sama dengan akar dari, kita pakai rumus yang ini, S dikalikan buka kurung S min A tutup kurung dikalikan S min B tutup kurung dikalikan S min C tutup kurung. Kemudian S-nya saya ganti dengan 9 tadi. Berarti 9, ini 9 dikurangi A. A-nya tadi 7, S-nya 9, B-nya tadi 6, ini ya. Kemudian S-nya 9 dikurangi C, C-nya tadi 5. Kita hitung 9 dikurangi 7, 2, 9 dikurangi 6, 3, 9 dikurangi 5, 4. Kalau kita hitung dan kita sederhanakan hasilnya adalah 6 akar 6. Selanjutnya adalah mencari besar sudut A. Untuk mencari besar sudut A, kita memakai rumus yang kedua tadi yang berhubungan dengan luas segitiga dan sin dan sinus, ya. Nah, di sini kita cari sudut A, berarti kita pakai yang sin A, rumus yang sin A. Nah, kemudian saya pindahkan dulu 2 pembagian, saya pindah ruas jadi perkalian. Kemudian 2AB perkalian saya pindah ruas jadi pembagian.
C perkalian saya pindah ruas jadi pembagian. C perkalian saya pindah ruas jadi pembagian. Jadi di sini kita tuliskan 2 dikalikan luas segitiga ABC per B dikali C sama dengan sin A. Kalau sin A saya tulis dulu, sehingga kita tulis sin A sama dengan 2 dikalikan luas segitiga ABC per B dikali C. Nah, kemudian kita substitusikan, tadi luas segitiga ABC-nya adalah 6 akar 6, panjang sisi B-nya itu 6, panjang sisi C-nya itu adalah 5. Ya, setelah itu 2 dikalikan 6, ya, dicoret dulu ya, 6 dengan 6, ini habis, sehingga yang tersisa adalah 2 akar 6 per 5. Ya. Sehingga sudut A-nya sama dengan inverse sin buka kurung 2 akar 6 per 5 tutup kurung. Kita gunakan kalkulator, hasilnya sudut A-nya sama dengan 78,46 derajat. Di sini kita bulatkan ke dalam dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya adalah mencari besar sudut B. Nah, kita gunakan rumus yang sama dengan A, langsung saya potong ke sebelah sini ya, biar tidak usah dicari lagi yang ini, langsung kita potong yang ini. Jadi sin B-nya itu sama dengan 2 kali luas segitiga ABC per AC ya. Hati-hati di sini BC berarti di sini AC ya. Berdasarkan rumus yang tadi yang ini. Sehingga kita substitusikan luas segitiganya tadi 6 akar 6, panjang sisi A 7, panjang sisi C 5. Kita hitung 2 kalikan 6 12, berarti 12 akar 6, kemudian 7 dikalikan 5 35. Sehingga sudut B sama dengan inverse sin dari 12 akar 6 per 35. Kita gunakan kalkulator, berarti sudut B-nya adalah 57,12 derajat. Sekali lagi di sini kita gunakan pembulatan dua angka di belakang koma. Kemudian mencari besar sudut C, caranya juga sama. Sudut sin C sama dengan 2 dikalikan luas segitiga ABC per AB. Ya, kita substitusikan luas segitiganya tadi 6 akar 6, kemudian A-nya 7, B-nya 6. 6 dengan 6 kita coret sehingga menjadi sin C sama dengan 2 akar 6 per 7. Nah, sehingga sudut C sama dengan inverse sin 2 akar 6 per 7. Kita gunakan kalkulator untuk menghitung ini, hasilnya adalah 44,42 derajat. Ini adalah sudut C-nya. Jadi diperoleh sudut A-nya 78,46 ya. Kemudian sudut B-nya 57,12. Kemudian sudut C-nya adalah 44,42. Nah, di sini karena bentuknya adalah desimal, kita cek dulu. Harus pembulatan yang kita lakukan di sini harus 180 derajat ya. Jadi jumlahnya ini kita jumlahkan harus 180 derajat, sehingga kita cek sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 78,46 derajat ditambah 57,12 derajat ditambah 44,42 derajat. Kalau dijumlahkan benar 180 derajat. Jadi pembulatan koma ini yang kita lakukan itu sudah benar ya. Jadi kalau misalkan di sini dihasilkan 180,1, berarti di sini pembulatannya harus dicek lagi, harus dijadikan ke 180. Demikian pembahasan latihan E nomor 6 sampai dengan 8. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.